Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S002 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Regu S002 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, patut kita syukuri karunia yang telah diberikan oleh Ilahi berupa gunung-gunung menjulang tinggi menembus cakrawala, rimbunnya hutan, birunya lautan beraneka dengan flora dan fauna. Keindahannya adalah mahakarya yang maha kuasa, bagaikan cipratan surga membuat takjub seisi dunia. Sang macan Asia, paru-paru dunia, zamrud katulistiwa, tak lain dan tak bukan, itulah Indonesia. Tak hanya kaya akan sumber daya alamnya hadirin, Indonesia juga kaya akan keanekaragamannya. Menurut sensus Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki lebih dari sekitar 1.340 etnik dan suku bangsa di Nusantara. Sekiranya Pulau Dewata yang kian seru dengan tari kecaknya, tanah Minangkabau yang kian menarik dengan rumah gadangnya, dan Yogyakarta yang kian istimewa dengan monumen tugunya. Itulah hadirin salah satu contoh multi budaya Indonesia yang mencetuskan sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Namun sayangnya hadirin, kaya dan indahnya Indonesia justru seakan-akan membuat kita lupa dan mengabaikan realita yang ada. Bangsa kita menjadi payah, keadilan tak terarah, ekonomi semakin melemah akibat karakter bangsa yang bertakwa mulai punah. Betul? Hadirin yang berbahagia, timbul pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal negeri kita sangat subur, sarjana dan profesionalis menjamur, tetapi negara belum makmur. Ini disebabkan kita banyak yang kubur dan perilaku masyarakat kita semakin amburadul. Oleh sebab itu hadirin, sebagai jawaban serta solusi, perkenankanlah kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa, yang berlandaskan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan tutur kata yang benar. Hadirin yang kami muliakan, kata wal yakhsha pada ayat merupakan fi'il mudhari sigat amr yang terdapat lam taukid pada kata tersebut. Hal ini menunjukkan perintah bahwasanya kita harus benar-benar takut apabila meninggalkan generasi dalam keadaan yang lemah. Menurut Mah, perlu kita khawatirkan ada pada generasi muda, yaitu lemah ilmu, lemah fisik, lemah harta, lemah akhlak, dan yang perlu kita prihatinkan adalah lemah akidah. Hadirin yang berbahagia, sabab nuzul ayat tersebut menurut Imam As-Suyuti dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul adalah berkenaan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang memberikan pertanyaan kepada Rasul menjelang wafatnya. Beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, saya memiliki harta yang banyak, tetapi pewaris saya hanya seorang anak perempuan. Bolehkah sekiranya saya menyedekahkan 2/3-nya saja?" Rasul pun menjawab, "Tidak boleh." "Bagaimana kalau 1/3-nya saja ya Rasul?" Rasul pun menjawab, "Tidak boleh." Seraya bersabda, "Jikalau kamu meninggalkan keturunanmu dalam keadaan berkecukupan, itu jauh lebih baik.
daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan sehingga ia selalu menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Hadirin yang berbahagia, melakukan pendidikan karakter dalam rangka mempersiapkan masa depan bangsa merupakan tugas mulia bagi seluruh umat manusia. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa penduduk Indonesia mencapai jumlah 279 juta jiwa, di mana rentang usia paling banyak berada pada rentang usia 10 sampai 14 tahun. Mengingat hadirin, pada tahun 2045 mendatang, Indonesia diperkirakan akan mengalami sebuah fenomena yang disebut bonus demografi, di mana jumlah usia produktif memiliki kuantitas yang lebih banyak daripada yang tidak produktif. Hal ini hadirin menjadi potensi yang sangat strategis bagi pelaksana pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Apabila kuantitas tersebut diiringi dengan kualitas yang memadai. Yang menjadi pertanyaannya hadirin, bagaimanakah kondisi generasi kita saat ini? Ironisnya hadirin, kita tidak mungkin menutup mata dari kasus-kasus yang terungkap ternyata telah mencerminkan lemahnya karakter dan hancurnya moral anak. Sebagai bukti ketidakjujuran menjadi budaya, kasus narkoba semakin merajalela, kejahatan seks terhadap anak di usia belia, aksi brutal dalam berkendara. Ironisnya itu semua dilakukan oleh para remaja. Sungguh terlalu. Pantaslah hadirin Bang Haji Rhoma Irama menyindir dalam lagunya yang berjudul Darah Muda. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Hadirin yang berbahagia, kemudian bagaimanakah caranya agar kita dapat melakukan pendidikan karakter kepada anak bangsa dalam rangka mempersiapkan masa depan bangsa? Tentunya hadirin, kita harus kembali kepada Al-Quran, di mana di dalamnya telah dijelaskan secara kafah seluruh sendi kehidupan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Sebagaimana terukir indah di dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ذلك من عزم الأمور. إن ذلك من عزم الأمور.
Sadaqallahul azim. Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan inti ajaran keimanan Luqman kepada anaknya dalam rangka mempersiapkan estafeta kepemimpinan bangsa. Di dalam ayat tersebut dideskripsikan bagaimana cara untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa, di mana ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, para pemuda kita harus senantiasa melaksanakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua, para pemuda kita harus senantiasa berani menyuarakan kebenaran, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian yang ketiga, para pemuda kita harus senantiasa bersabar terhadap tantangan dan cobaan yang menimpanya. Hal ini bisa terjadi apabila kita melakukan pendidikan karakter yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sejak usia dini. Sebab dengan demikian hadirin, para pemuda kita akan memiliki filter untuk dapat memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin yang berbahagia, jelaslah bahwasannya ayat tersebut merupakan landasan yang kokoh bagi kita untuk melakukan pendidikan karakter yang berlandaskan Al-Quran kepada generasi muda. Karena di tangan mereka lah baik buruknya suatu bangsa. Sebuah hadis pun menyatakan, An Ibni Abbasin qal kunna nagzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabab. Kami pernah ikut berperang bersama Rasulullah padahal kami masih muda. Hal ini menunjukkan bahwa para pemuda merupakan pemegang peranan dalam sebuah pergerakan. Tidak heran hadirin, presiden kita yang pertama, sang proklamator kita, siapa hadirin? Insinyur Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Hadirin yang berbahagia, melakukan pendidikan karakter kepada anak bangsa merupakan hal yang sangat penting. Mengingat Indonesia saat ini memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas di saat kehidupan semakin keras, sedang pola dalam masyarakat kita cenderung malas. Hadirin, selain itu, melakukan pendidikan karakter kepada anak bangsa merupakan manifestasi dari amal soleh yang akan menghantarkan kita menuju kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, dari uraian panjang kami dapat kita ambil kesimpulan bahwa melakukan pendidikan karakter kepada anak bangsa merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mempersiapkan masa depan bangsa dan merawat jati diri bangsa sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Jika kita mampu mewujudkannya dengan menciptakan pendidikan karakter yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, niscaya hadirin akan lahirlah pemuda yang Kuat imannya, tangguh jasmaninya, cerdas intelektualnya, dan rupawan luar dalamnya. Oleh sebab itu,
Mari bersama membangun pendidikan karakter anak bangsa. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun beserta menyampaikan syarahan yang berjudul mengeliminasi perundungan di kalangan remaja. Memang kayak gitu. Mengeliminasi perundungan di kalangan remaja.
Kami panggil peserta Syarhil Quran Putri Regu S003. Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S003 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja. Regu S003 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja. Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahana 'anis sukhriyati wat tanabuzi bil alqab wa ja'alahuma min akabiridz dzunub. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil ibad wa ala alihi wa ashabihi ulil albab. Amma ba'd. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, dewan juri yang wajahnya berseri-seri, para ofisial dan pelatih yang hadir pada hari ini, semoga kita semua senantiasa dirahmati Sang Ilahi. Allahumma amin. Di tengah
upaya mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Kita justru dibuat miris dengan sebuah data yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di mana kasus perundungan di kalangan remaja Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hadirin percaya, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 226 kasus perundungan. Pada tahun 2023 melambung tinggi sampai 3.800 kasus. Bahkan pada triwulan tahun 2024 ini saja hadirin, sudah mencapai 141 kasus perundungan. Mulai dari kasus yang menimpa seorang siswa SMP di Cilacap yang dihajar kakak kelasnya hingga tak berdaya. Muncul kasus yang lebih ekstrim dan brutal menimpa seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro hingga berujung pada kematian. Apa yang saudara-saudari rasakan? Apa pendapat para ofisial dan pelatih? Jujur kami akui, mendidih rasanya darah ini menyaksikan berbagai kasus yang menimpa negeri ini. Maka tidaklah berlebihan hadirin jika jaringan pemantau pendidikan Indonesia menyebutkan bahwa bangsa kita sedang mengalami darurat perundungan. Hadirin, jika perundungan ini terus kita biarkan, maka remaja Indonesia akan terperangkap dalam kubangan premanisme yang semakin memanas. Yang kuat akan berkuasa, yang lemah akan tertindas. Kita patut cemas jika mereka tumbuh semakin buas dan beringas. Kalaulah demikian, hendak dibawa kemana bangsa bertuah ini hadirin? Oleh karena itu, mengeliminasi perundungan di kalangan remaja adalah judul yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Dengan landasan firman Allah, Surah Al-Hujurat ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Majelis Hakim yang mulia, masyarakat Samarinda yang berbahagia, semoga kita semua masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Munir jilid ke-26 halaman 253 mengatakan bahwa ayat tadi setidaknya mengandung 3 larangan dalam bermuamalah sesama manusia. Pertama, an-nahyu 'anis sukhriyati bin nas wa huwa ihtiqaruhum wazdira'uhum wal istihza'u bihim. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencaci, menghina dan mengolok-olok orang lain. Kedua, an-nahyu 'anil hamzi wal lamzi ay at-ta'yibu biqaulin aw isyaratin khafiyatin. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencela baik dengan perkataan maupun isyarat. Dan yang ketiga, an-nahyu 'anit tanabuzi bil alqab ay at-tada'i bil alqab allati yasu'u syakhsa sima'uha. Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk memanggil orang lain dengan panggilan yang dibenci. Maka senada dengan maksud tadi hadirin, Syekh Muhammad Thahir Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-24 halaman 246 mengatakan bahwa ayat tadi turun sebagai bentuk teguran atas ejekan, hinaan dan perundungan yang dilakukan oleh Bani Tamim kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki strata sosial yang lebih rendah. Dengan demikian hadirin yang dirahmati Allah, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala dengan tegas telah melarang kita untuk melakukan perundungan, bullying dan merendahkan harkat martabat orang lain dengan cara dan bentuk apapun. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, Dewan Juri yang baik hati, insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Secara umum, upaya mengeliminasi perundungan di kalangan remaja sudah banyak diupayakan melalui pembenahan kurikulum pendidikan, peningkatan sosialisasi dan edukasi, penguatan undang-undang hingga pembangunan infrastruktur yang memadai. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa
angka perundungan di kalangan remaja masih saja terus melambung tinggi. Makian dan cacian terus terjadi. Bullying masih marak kita temui. Kekerasan dan kekejaman di kalangan remaja semakin menjadi-jadi. Banyak yang sudah frustasi hingga berujung pada bunuh diri. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, lantas timbul pertanyaan, bagaimanakah cara kita mengeliminasi perundungan ini? Ada yang tahu? Bapak Ibu tahu? Kakak yang baju coklat, tahu nggak apa solusinya? Maka Al-Quran memberikan solusi melalui Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Saudara kaum muslimin, hamba Allah yang beriman, Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil jilid ke-28 halaman 161 mengatakan bahwa ayat tadi mengandung perintah untuk menjaga diri kita dan keluarga dari siksa api neraka.
dengan meninggalkan kemaksiatan, mengerjakan kebaikan, kemudian mengajak keluarga kita untuk melakukan hal tadi dengan penuh nasihat. Dengan demikian hadirin yang dirahmati Allah, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa kedua orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan jasmani anaknya, namun juga berkewajiban menjalankan fungsi edukasi, Fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi religi, dan fungsi proteksi. Jika hal ini mampu diimplementasikan oleh seluruh orang tua yang ada di Indonesia, maka kami yakin insya Allah kasus-kasus perundungan yang terjadi selama ini akan dapat kita eliminasi. Sepakat Bapak Ibu? Akhirnya sebuah senandung mengingatkan kita. di sini teman, di sana teman, Di mana-mana kita berteman, tak ada musuh, tak ada lawan. semuanya saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Bungas Banar, Majelis Hakim yang mulia, masyarakat Samarinda yang berbahagia. Dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa Al-Quran dengan tegas telah melarang kita untuk melakukan perundungan, bullying, dan merendahkan harkat martabat orang lain dengan cara dan bentuk apapun. Kemudian sebagai upaya mengeliminasi perundungan ini, dibutuhkan peran yang amat serius dari orang tua, pemerintah, dan kita semua. Mari kita bergandengan tangan, Bekerja sama, berkolaborasi dan berkongsi, melawan perundungan agar terwujudnya generasi yang ilmunya kuat, karakternya hebat, imannya mantap, jos. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita jumpa lagi nanti di final. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami panggil peserta Syarhil Quran Putra Regu S004. Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S004 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Pengajaran Al-Quran di Era Digital. Regu S004 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Pengajaran Al-Quran di Era Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Hootsuite, sebuah situs penghitung lalu lintas media sosial yang bermarkas di Kanada, pada bulan Januari tahun 2020 merilis bahwa Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan penggunaan media sosial tertinggi di dunia setelah Amerika, Brazil, dan India. Hal ini di satu sisi melahirkan dampak positif, pekerjaan dan informasi semakin mudah, semakin cepat, semakin efektif dan efisien. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial telah melahirkan dampak negatif yang tidak sedikit dan sangat mengerikan. Tidak sedikit adanya tawuran antar pelajar, pemicunya karena salah bicara saat bermedia sosial. Ujaran kebencian muncul di kalangan muda maupun tua. Ada media yang membuat muslihat dan tipu daya, sehingga masyarakat Indonesia sangat mudah diadu domba dengan isu politik dan sara. Media sosial yang seharusnya menjadi wadah untuk saling bertegur sapa, tetapi malah menjadi wadah untuk saling mencela, Saling menghina, saling menganiaya, bahkan saling menghujat antara satu dengan lainnya. Betul hadirin. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka di kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Pengajaran Al-Quran di Era Digital. Dengan landasan Al-Quranul Karim,
Surah Al-Hujurat ayat 6 yang akan dilantunkan oleh qori kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Majelis hakim yang kami hormati, hadirin yang dirahmati Allah. Syekh Ahmad Mustafa Al-Marogi dalam tafsir Al-Marogi jilid 26 halaman 127 menyatakan bahwa dalam ayat tersebut terdapat kalimat in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik membawa berita sebesar apapun, maka cari tahu dan cari kejelasan urusan sampai terungkap masalah. Dan jangan berpegang pada ucapan orang fasik tersebut. Kemudian hadirin, jika kita lihat dari sudut pandang Sayyid Tontowi di dalam tafsirnya Al-Wasit jilid 13 dan kita baca pada halaman 304 menjelaskan bahwa jika datang kepada kalian orang fasik membawa beberapa berita, apalagi yang dibawa berita besar, maka jangan terima tanpa ada bukti dan konfirmasi akan kebenarannya. Secara filosofis, ayat tadi merupakan landasan metodis di dalam menyikapi derasnya informasi yang disebarkan melalui media sosial, yaitu Islam memiliki prinsip akumulatif selektif. Jika berita tersebut benar terjadi, maka ambillah. Akan tetapi, jika berita tersebut tidak benar terjadi, maka jangan gentar untuk katakan perang, perang, perangi berita bohong. Setuju?
Memang hadirin, sepertinya di zaman globalisasi sekarang ini, kita semakin dimanjakan oleh teknologi yang semakin canggih. Media sosial memiliki banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Bumi kita pernah diporak-porandakan oleh COVID-19 sehingga segala aktivitas menjadi terbatas. Namun canggihnya teknologi mampu mengatasi keterbatasan tersebut. Media sosial menjadi terdepan dalam memberikan solusi akan keterbatasan. Jika kita ingin tahu berita dari mancanegara, tidak perlu repot untuk beranjak ke negara tersebut. Jikalau kita ingin berbicara dengan sanak saudara kita yang rumahnya ada jauh di sana, sekarang ada WhatsApp, bisa video call. Bahkan jika kita ingin mengetahui sesuatu yang belum diketahui, karena dengan canggihnya teknologi digital sekarang. Namun sangat disayangkan hadirin, di balik segudang dampak positif, terdapat setumpuk dampak negatif. Mari kita perhatikan masyarakat kita saat ini. Mereka lebih senang standby di depan TV Dibandingkan ikut mengaji. Mereka lebih senang bermain sosial media Dibandingkan belajar ilmu agama. Ditambah lagi, tidak sedikit public figure yang memakai pakaian kurang bahan, tidak sedikit prostitusi online, Hingga maraklah pelacuran. tidak sedikit SMS pinjaman cepat, Hingga terjadilah penipuan. bahkan akhir-akhir ini kita digemparkan dengan munculnya berita yang tidak benar terjadi, yang disebarkan melalui media sosial WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain, atau yang lebih kita kenal dengan berita hoax. Beberapa waktu lalu, Indonesia menjadi sorotan karena survei yang dilakukan oleh perusahaan Microsoft melalui Digital Civility Index. Pada bulan Januari tahun 2023 melaporkan bahwa Indonesia ranking 29 di dunia karena netizen Indonesia sangat rendah tingkat keberadabannya. Adat ketimuran yang menjunjung keramah tamahan dan kesopanan sayangnya terabaikan. Berbuatlah apa yang engkau suka. Tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Demikianlah syair yang didendangkan oleh Bang Haji Roma Irama yang berjudul Boleh Saja. Lalu, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quranul Karim, surah Ali Imran ayat 104 yang kembali akan dilantunkan oleh qori kami berikut ini. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah, lagi maha agung dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Ayyuhal hadirun Ayyuhal hadirat wa ya fadilatil hukama al-izzah. Syekh Abu Fida Ismail Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 91 menjelaskan, hendaklah di antara kalian sekelompok umat yang tegak lurus dalam mendirikan perintah Allah, menyeru kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Hadirin yang berbahagia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik sebenarnya secara jelas telah mencantumkan aturan bermedia sosial. Di antaranya, yang pertama, pergunakan bahasa yang baik. yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi dan porno aksi. Yang ketiga, cross check kebenaran suatu berita. Dan yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak kepada semua yang hadir untuk menerapkan etika yang baik dalam bermedia sosial. Pilih dan pilah informasi yang membawa kebaikan, serta jangan menjadikan media sosial sebagai alat untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Jika pengguna media sosial memiliki kesadaran diri untuk selalu menggunakan media sosial dengan hal-hal positif, maka bukan tidak mungkin bangsa kita akan mampu bersaing di era teknologi canggih ini. Menciptakan karya dengan tanpa merugikan karya orang lain juga salah satu bentuk dari beretika dalam bermedia sosial. Berdakwah dengan tanpa menghantam kelompok lain juga bagian dari etika dalam bermedia sosial. Oleh karenanya, sangat penting mengedepankan etika dalam bermedia sosial. Dengan demikian syarahan ini, dapatlah kami ambil kesimpulan bahwa dalam menggunakan media sosial, setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak pada hal-hal yang baik dan mencegah dari yang munkar. Yang kedua, gunakanlah media sosial untuk hal-hal positif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, kita harus menerapkan prinsip Saring sebelum sering. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri syarahan ini dengan sebuah pantun. Pergi ke Samarinda makan ketupat, pulangnya naik mobil Mercy. Jika ingin hidup aman dan selamat, kuncinya berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Wallahul musta'an. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, untuk memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu Dewan Hakim beristirahat, maka Musabaqah Syarhil Quran akan kita istirahatkan selama 10 menit.